sahabat Mandalika Film 21, ketemu lagi di ulasan cerita alur film yang pastinya sangat menghibur untuk menemani waktu kalian. Sebelumnya, Mandalika Film 21 ingin menyampaikan terima kasih kepada kalian yang telah subscribe dan selalu support channel ini. Semoga kalian tetap diberikan kesehatan, umur yang panjang, dan dimudahkan dalam setiap urusan. Jika bagi sebagian orang, perempuan adalah misteri dan susah ditaklukkan hatinya, namun bagi pria yang satu ini justru sebaliknya. Baginya kemajuan teknologi saat ini telah merubah semuanya. Perempuan secantik dan sehebat apapun sangat mudah ditaklukkan jika sudah mengetahui rahasianya. Inilah tema ulasan cerita alur film yang berjudul Ki yang rilis tahun 2019. Film laga tekno ini dibintangi oleh Jiva, Niki Galrani, dan Aina Kasoti. Sementara antagonisnya diperankan aktor berjenggot lebat Govin Padmasuya. Dan tanpa berlama-lama, langsung saja inilah Ki 2019. Film dibuka dengan seorang pria tak dikenal yang mendapatkan perintah misterius untuk menembak mati seorang pemuda. Handphone pria ini diretas dan dikendalikan oleh hacker hitam yang kerap membuat kekacauan di Chennai, India. Ken berpindah ke seorang pemuda bernama Siddharth yang datang ke sebuah klub malam yang ramai dipadati muda-mudi yang tengah berpesta. Sid, panggilan akrabnya, mencoba menganalisa kehidupan dan pergaulan bebas muda-mudi saat ini di tengah kemajuan teknologi. Menurutnya, dalam sejuta tahun evolusi, manusia telah kehilangan jati diri, terutama kalangan remaja. Mereka terjerumus dalam pergaulan bebas akibat kemajuan teknologi. Semua perbuatan yang dilakukan, mulai dari hal yang baik hingga hal buruk, perasaan sedih dan senang, hingga semua rahasia hidupnya tersimpan di komputer atau ponsel yang digunakan. Sehingga jika ponsel seseorang diretas, maka rahasia dan semua informasinya juga diretas. Siddharth adalah seorang mahasiswa di sebuah perguruan tinggi. Ia pemuda jenius dan hacker terkenal. Sid pernah menjuarai perlombaan meretas komputer di India. Untuk mengetahui rahasia semua orang, termasuk memikat hati perempuan, Sid menciptakan sebuah virus bernama virus basa. Dengan virus tersebut, bisa mengetahui rahasia semua orang yang tersimpan di ponselnya. Di sini, Sid menunjukkan kehebatan virus basa yang ia ciptakan. Ia meretas ponsel milik seorang gadis cantik bernama Vandana. Melalui virus basa, Sid mengetahui seluruh rahasia pribadi Vandana yang berprofesi sebagai seorang wartawan. Mulai dari jam mati di aula rumah Vandana, anjing kesayangan bernama Tom, buku harian pribadi berwarna merah di sisi kanan tempat tidurnya, hingga lipstik dan parfum yang digunakan Vandana. Oh my god! Wow, cantik! Vandana yang mendengar hal itu pun terpukau dengan kemampuan Sid, yang dikiranya bisa meramal dan membaca pikiran orang. Seketika, Vandana pun jatuh dalam pelukan Sid. Meski suka dengan hiburan malam, namun Sid adalah pemuda yang mencintai keluarganya. Ia bahkan rela meninggalkan Vandana di klub karena ditelepon dan diminta pulang oleh ibunya. Sid juga punya seorang ayah yang sangat mencintainya bernama Ganeswara Rao. Sang ayah rela melakukan apa saja demi Sid, meski harus mengorbankan nyawanya. Wanita cantik ini bernama Dia. Dia tergila-gila dengan ponsel. Ia bahkan rela menjual perhiasan ibunya hanya untuk membeli iPhone terbaru. Dia akan sangat marah jika ada orang yang berani menyentuh apalagi merusak handphonenya. Ketika dia baru saja keluar dari kampus, tiba-tiba Sid yang mengendarai sepeda motor menyerempetnya, hingga tasnya terjatuh dan terlempar. HP iPhone milik dia yang ada di dalam tasnya pun pecah. Dia sangat marah dan menangis karena HP barunya rusak. Sementara Sid yang tak sengaja menyerempet dia berlalu begitu saja tanpa memperdulikan teriakan dia. Di sebuah jalan raya, Sid melihat sebuah kecelakaan yang mengakibatkan seorang pengendara motor tewas. Pelaku tabrakan adalah seorang perempuan yang tidak berani keluar dalam mobilnya karena takut dihakimi massa. Perempuan ini menerima telepon misterius dan memintanya menyerahkan diri.
Sid lalu berusaha menenangkan perempuan tersebut dan menyuruhnya membuka pintu mobilnya. Sambil menangis dan penuh rasa ketakutan, perempuan tersebut mengatakan bahwa ia tak bersalah. Ia hanya mengikuti perintah. Ken berpindah ke Vandana, wartawan cantik yang tengah menikmati liburan di sebuah pantai. Vandana menelpon dan meminta Sid datang ke tempatnya. Sid yang melihat kecantikan Vandana langsung jatuh hati. Apalagi Vandana yang seksi mulai menggoda Sid yang gugup dan grogi. Namun ternyata Vandana hanya bercanda. Ia mengaku tak tertarik dengan sebuah hubungan cinta. Di sini Vandana mengaku bahwa ia ingin tetap bertemu Sid bukan karena cinta, tetapi karena ingin mengetahui rahasia kemampuan Sid mengetahui rahasia semua orang. Karena sebagai wartawan, Vandana tengah melakukan investigasi terkait aktivitas hacker hitam yang selama ini meresahkan warga. Dengan banyaknya orang yang tewas secara misterius. Sid pun tak bisa menyembunyikan diri. Ia menyampaikan virus bahasa yang ia ciptakan, yang mampu meretas komputer maupun ponsel meski telah memiliki kata sandi. Semua data yang diketahui virus bahasa, maka ia juga akan mengetahuinya. Saat asik mendengarkan penjelasan Sid, handphone Vandana tiba-tiba berdering. Pamannya meminta segera bertemu karena ada hal yang sangat penting. Vandana lalu buru-buru bangun dan meminta Sid segera keluar dari kamarnya. Di studio rekaman, Vandana menemui pamannya yang telah menunggunya. Pamannya bercerita bahwa ada masalah besar. Ia diancam dan diambil uangnya oleh orang misterius yang telah meretas komputernya. Pamannya meminta Vandana melakukan sesuatu, kalau tidak ia bisa gila dan melakukan bunuh diri. Vandana lalu menelpon dan meminta bantuan kepada Sid untuk melacak komputer pamannya dengan menggunakan alamat IP-nya. Di kamarnya yang dilengkapi berbagai alat komputer, Sid lalu berusaha melacak alamat peretas yang diminta Vandana. Sambil menjelaskan proses peretasan komputer dilakukan, Sid mulai melakukan pelacakan dan menemukan alamat IP yang dicari. Dan saat akan melacak alamat komputer yang digunakan, alamatnya tidak bisa dilacak karena dilindungi firewall. Sid yang pernah dinobatkan sebagai hacker terbaik pun tak menyerah begitu saja. Sid tak ingin mengecewakan Vandana. Ia lalu mengeluarkan seluruh kemampuannya. Sid berhasil mendeteksi lokasi peretas yang ternyata dilakukan oleh gerombolan hacker hitam pimpinan Sifam. Sifam dan gerombolannya yang tengah melakukan peretasan dibuat kaget. Lokasi mereka berhasil terdeteksi oleh Sid. Sifam geram dan meminta anak buahnya segera menutup akses yang dijebol oleh Sid. Pertarungan antara hacker putih dan hacker hitam pun dimulai. Dengan kemampuan ilmu komputer yang dimilikinya, keduanya saling menyerang. Sid berusaha melacak lokasi peretas, sementara Sifam dan anak buahnya berusaha menutup dan menghalangi Sid. Dengan kejeniusannya, Sid akhirnya berhasil membuka lapisan pelindung yang dibuat oleh hacker Sifam. Sid berusaha keras hingga kemudian berhasil melacak alamat peretas dan mengalahkan Sifam serta anak buahnya. Sid berusaha keras hingga kemudian berhasil melacak alamat peretas dan mengalahkan Sifam serta anak buahnya yang berada di Cinai. Karena alamatnya sudah diketahui, Sifam lalu buru-buru meminta anak buahnya segera mematikan perangkat dan meninggalkan tempat. Sementara Vandana yang sudah mengetahui alamat peretas lalu segera pergi mencarinya. Namun sayang di tempat tersebut Vandana tidak menemukan apa-apa karena sudah ditinggalkan Sifam. Setelah berhasil membantu Vandana, Sid kembali ke kampus bertemu dengan sahabat-sahabatnya. Sid yang dikenal jenius dan bisa meretas komputer diminta bantuan oleh sahabat-sahabatnya. Mereka meminta Sid membobol soal dan jawaban ujian di kampus. Di kampus, Sid juga bertemu dia saat makan di kantin kampus. Ia tak mengira dia juga adalah mahasiswi di kampus yang sama dengan dirinya. Ia berusaha bersembunyi agar tidak dikenali dia, yang masih marah dan kesal karena iPhone-nya yang rusak. Dan benar saja, ketika melihat batang hidung Sid, dia langsung marah-marah dan menunjuk muka Sid. Sid sendiri tak mengatakan sepatah kata pun. Ia hanya tersenyum dan melempar pandangan jauh ke dalam. Sid mulai ada rasa kepada dia. Saat tiba di rumah, Sid memasuki kamar kerjanya.
Saat menghidupkan CPU komputernya, Sid menemukan selembar kertas yang terjatuh dari mejanya. Di kertas itu ada foto Anu, salah satu sahabat karib Sid di kampus. Sid teringat kenangan bersama Anu yang sudah meninggal dunia karena gantung diri. Sid merasa sedih, ia telah kehilangan teman karib dengan cara yang sangat tragis di luar akal sehat. Sid mengetahui Anu meninggal dunia karena kecewa ditinggal selingkuh oleh pacarnya. Thank you. Suatu hari, Sid tiba-tiba menerima telepon dari Vandana yang mengajaknya untuk bertemu. Kali ini Vandana mengajak Sid bertemu bukan untuk kencan, melainkan ingin menyampaikan suatu rahasia kepada Sid. Dua orang anak pamannya mati gantung diri setelah memegang handphone. Vandana curiga ada sesuatu di balik kematian dua keponakannya tersebut. Di saat yang bersamaan, Shivam juga ternyata datang dan berpura-pura menabrak Sid yang tengah serius mendengarkan informasi dari Vandana. Di tempat ini, Shivam membuat kekacauan, meretas ponsel dan komputer milik semua orang, termasuk ponsel Sid dan Vandana. Shivam juga mencoba menyelakai Sid dan Vandana dengan merusak jaringan listrik. Namun beruntung, Sid bisa menyelamatkan diri setelah berhasil melemparkan ban ke trafo dan mematikan power listrik. Melihat Sid yang berhasil menyelamatkan diri, Shivam marah dan kecewa. Keesokan harinya, Sid kembali ke kampus. Ia dan teman-temannya akan mengikuti ujian semester. Lagi-lagi di ujian kali ini, mereka memanfaatkan kejeniusan Sid untuk membobol soal dan jawaban ujian. Sid tanpa sengaja juga membantu dia yang lagi kesusahan menjawab soal ujian. Dia yang berpura-pura senang karena telah dibantu, lalu mengadukan Sid kepada pengawas ujian karena telah melakukan malpraktik membobol soal dan jawaban ujian. Sid dan temannya Mark lalu dibawa ke ruangan rektor untuk disidang. Sid dan Mark terancam akan dikeluarkan dari kampus. Namun ayah Sid yang juga kebetulan mengajar di kampus tersebut berusaha menyelamatkan Sid dan Mark dengan berpura-pura memarahi Sid dan Mark. Dia yang tak menyadari drama yang dilakukan ayah Sid juga langsung meminta maaf. Hingga pada akhirnya Sid dan Mark tak jadi dikeluarkan dari kampus. Sementara itu, Shivam tak henti-hentinya memburu orang-orang yang dianggap menghalangi perbuatan jahatnya. Kali ini, Shivam memburu Vandana yang tengah berada di sebuah pusat pembelanjaan bersama pamannya. Shivam telah mengetahui bahwa pamannya Vandana mengidap penyakit jantung. Shivam membuat alat pacu jantung seperti sebuah permainan anak-anak. Paman Vandana pun mulai merasakan kesakitan hingga pingsan. Sementara itu, di tempat yang berbeda, kedua orang tua Sid tengah berdebat gara-gara kenakalan dan kelakuan Sid selama ini. Ibunya kecewa karena kenakalan Sid sudah melampaui batas. Sementara sang ayah tetap memberikan pembelaan dengan mengatakan ia lebih mengetahui bagaimana kelakuan anaknya. Perdebatan ini pun berujung pada pertengkaran dan tidak menyadari kedatangan Sid di belakang mereka. Ayah Sid berkeberatan karena dianggap sebagai ayah yang tidak memiliki tanggung jawab dan rasa sayang kepada anaknya. Sid yang melihat kedua orang tuanya ribut karena kelakuannya meneteskan air mata dan berniat ingin mengakhiri pekerjaannya sebagai hacker. Sementara di tempat lain, Shivam dan anak buahnya mulai menyiapkan rencana jahat, menjadikan Sid dan kedua orang tuanya sebagai target pembunuhan selanjutnya. Sementara Vandana yang khawatir dengan Sid lalu bergegas menyalakan mobilnya untuk menemui Sid secara langsung. Namun di tengah perjalanan, Vandana sudah ditunggu oleh Shivam. Mobil yang dikendarai Vandana pun diretas melalui teknologi komputer yang dipasang di mobilnya. Vandana mulai ketakutan dan memohon kepada Shivam untuk melepaskannya. Namun Shivam tak memperdulikannya. Ia menginginkan Vandana tewas secara perlahan. Vandana terus berusaha menyelamatkan diri, namun semuanya gagal. Vandana pun tewas mengenaskan tanpa diketahui oleh Sid. Setelah kematian Vandana, target berikutnya adalah Sid sendiri. Sementara itu, Sid telah berkomitmen ingin meninggalkan dunia hacker. Ia memulai hidup barunya di kampus.
Dia yang mulai ada rasa kepada Sid datang menghampiri Sid yang tengah duduk santai bersama teman-temannya. Dia mengajak Sid minum bersama di sebuah klub sebagai tanda persahabatan. Sid dan dia pun semakin akrab. Di sebuah kuil, dia meminta Sid mengungkapkan perasaannya kalau ia mencintai dirinya. Sid dan dia pun akhirnya menjadi pasangan kekasih. Namun sayang, hubungan keduanya tak berlangsung lama. Sivam mengganggu hubungan mereka. Bahkan Sid dan dia nyaris jadi korban tabrak lari oleh orang yang telah dikendalikan Sivam. Keduanya putus setelah Sivam berhasil meretas ponsel dia dan menunjukkan video mesra Sid dan Vandana. Dia marah dan meminta putus dengan Sid, sementara Sid berusaha menjelaskan masalah yang sebenarnya dalam video tersebut. Namun dia tetap kekeh meninggalkan Sid. Let's break up. Dan suara ayah Sid pun turun tangan. Ia tidak ingin anaknya dikecewakan. Ia mendatangi rumah dia dan memohon agar dia tidak memutuskan hubungan dengan Sid. Melihat ayahnya mendatangi dia, Sid lalu datang dan menghampiri ayahnya dan mengajaknya pulang. Namun naas saat keduanya hendak pulang, seorang pria suruhan Sivam telah bersiap-siap dengan mobilnya untuk menabrak Sid. Saat mobil tersebut mendekat dengan kecepatan tinggi, ayahnya lalu berlari mendorong Sid dan mengorbankan dirinya. Dari kasus kecelakaan ayahnya ini, Sid menyadari bahwa ada hal yang ganjil. Ia lalu pergi ke rumah Vandana untuk mencari informasi yang sebenarnya. Namun sayang, oleh petugas penjaga rumah, Sid mendapat kabar bahwa Vandana sudah meninggal dunia dalam kecelakaan tragis. Sid lalu berusaha menerobos tembok masuk ke kamar Vandana. Ia teringat bahwa Vandana punya tembok rahasia. Sid lalu menemukan sebuah harddisk yang disimpan rahasia oleh Vandana. Sid kemudian bergegas kembali ke rumahnya dan membuka isi harddisk tersebut. Sid kaget melihat foto dan video korban kecelakaan misterius yang dilakukan Sivam. Di dalam harddisk tersebut, Sid juga menemukan sahabat karibnya Anu yang ternyata juga menjadi salah satu korban kejahatan Sivam. Dari harddisk ini, Sid juga mengetahui bagaimana kejahatan operandi para hacker dengan cara membuat halaman web situs terkenal. Sehingga siapa saja yang mengklik web tersebut, maka dia diretas dan berada di bawah kendali orang yang meretas. Melihat isi harddisk yang disimpan oleh Vandana, Sid lalu tersadar dan ingin melakukan sesuatu untuk menghentikan perbuatan Sivam dan anak buahnya. Sid meretas server Sivam dan mengancam Sivam dan anak buahnya untuk mengejarnya sampai dimanapun. Mendengar ancaman Sid, Sivam dan anak buahnya mulai ketakutan. Ia menculik dia kekasih Sid dan meminta Sid dalam waktu setengah jam untuk menyerahkan dokumen mengenai kejahatan mereka yang tersimpan di dalam harddisk tersebut. Kalau tidak, maka nyawa dia akan jadi taruhan. Sid lalu berusaha menyelamatkan kekasihnya dia yang tengah dalam bahaya dengan mencari keberadaan Sivam dan anak buahnya. Sementara Sivam mulai mempermainkan perasaan Sid dan menyiksa dia. Sid meminta Sivam melepaskan dia dan akan menuruti semua perintahnya. Sivam yang tak punya rasa belas kasih memberi waktu 5 menit untuk Sid jika ingin melihat dia selamat. Dengan kejamnya, ia menyuruh Sid bunuh diri demi nyawa dia. Keinginan Sivam ini tak mungkin dituruti oleh Sid, namun tak ada pilihan lain. Sid tak kuasa mendengar jeritan dia yang disayat menggunakan pisau. Di hadapannya ada sebuah truk yang melaju kencang. Sid akan menabrakkan diri di truk tersebut. Namun saat mendekati truk, Sid menemukan cara lain untuk menyelamatkan dia. Sid berhenti dan memperhatikan suara ledakan petasan yang tak jauh darinya. Dari perhitungan jarak sumber suara tersebut, Sid akhirnya menemukan lokasi Sivam dan anak buahnya. Sementara Sivam mulai gugup dan kembali menebar ancaman kepada Sid untuk membunuh dia. Namun Sid tak mau kalah. Ia mengeluarkan segala kemampuannya untuk mendeteksi keberadaan Sivam. Dan saat Sivam hendak membunuh dia dalam hitungan 2 detik, Sid berhasil meretas handphone Sivam dan mengendalikannya. Sivam terkejut, maut sudah datang di hadapannya. Sid pun datang dan menghajar Sivam dan anak buahnya hingga babak belur. Sebelum menghadap ajalnya, Sivam mengaku kagum dengan kejeniusan Sid. Di sini Sivam juga mengaku bahwa ia melakukan semua kejahatan selama ini
bukan karena uang, tapi karena rasa kebanggaan dan kepuasan semata. Ia mengajak Sid bergabung dengan menawarkan harta dan kemewahan. Namun Sid sedikit pun tak tertarik dengan tawaran si Vam. Dengan bom es krim yang berbahan paku yang dibuatnya, Sid lalu menghabisi si Vam dan anak buahnya. Sid mengatakan kepada si Vam, jika ingin menjadi dewa, maka pengetahuan komputer saja tidak cukup, tapi butuh sedikit ilmu pengetahuan. Dan dalam hitungan beberapa detik, bom es krim berbahan paku itu pun meledak dan menewaskan si Vam serta anak buahnya. Sid akhirnya berhasil menyelamatkan dia. Film pun selesai. Sekian dan terima kasih. Jika kalian suka video ini, jangan lupa subscribe dan sampai jumpa di film selanjutnya.